Makanya selalu yang sampaikan, model pendidikan kita dulu, cara kita berpendidikan dulu di zaman-zaman kita itu jauh lebih baik ketimbang dengan model pendidikan saat ini. Walaupun saat ini bergelimang, ya mohon maaf, guru-gurunya sudah sertifikasi profesional, media pembelajarannya lengkap, tetapi modelnya yang saat ini mohon maaf semua orang harus lulus, itu ternyata tidak produktif. Bagaimana mungkin orang belajar ada semuanya yang lulus? Ujung-ujungnya nanti lulus, ujung-ujungnya baik. Kalau dulu kita ada istilah tidak naik kelas, ya. Kalau kita tidak naik kelas, Masya Allah malunya luar biasa, sehingga kita giat. Dulu dikasih rapor, itu kalau ada merahnya itu sudah memalukan diri kita, malu, keluarga kita malu, menjadi pembicaraan orang. Masya Allah, anaknya si Fulan 3 merahnya. Malu apa tidak? Inilah bentuk keadilan. Sehingga sebenarnya model pendidikan seperti ini mengadopsi apa yang akan dilakukan nanti di hari kiamat. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang besok di hari kiamat diberikan catatan-catatannya, hasil rekaman dia selama hidup di dunia dari arah kanan. Apa kata Allah SWT? Nih, kamu ini hebat sekali, Anda luar biasa, selamat bagi Anda. Kan begitu? Kenapa? Dia mendapatkan dari arah kanan, maka di situ fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang ini akan mudah sekali hitungannya di hadapan Allah. Hisabnya dia, tanggung jawabnya dia, pertanyaan-pertanyaan di hadapan Allah itu mudah semua. Kenapa? Karena sudah baik semua catatannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali kepada keluarganya dengan penuh sukacita. Senang dia, Bapak Ibu kita kembali bersua, kita kembali berkumpul. Di mana kita? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana dia mendapatkan hasil catatannya, rekamannya, hasil perbuatannya dari arah kiri, Bapak Ibu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Begitu orang ini diberikan dari arah kiri, nih kamu catatannya, kata Allah. Dasar kamu, memang kamu tidak taat. Gak mungkin orang ini dapat penghargaan. Sini sayang, ini catatan kamu dari kiri. Sudah salah, gak mungkin disayang-sayangi. Tetapi kalau yang ini kanan, Masya Allah, kamu hebat, kamu berprestasi. Tapi kalau ini, dasar kamu, memang sesuai dengan bapakmu sama. Bisa kan sama. Kalau kita sudah banyak merah-merahnya kan begitu. Ini dasar kamu, memang kamu dulu gak rajin dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah kira-kira bayangan kita di akhirat, Bapak Ibu. Kita akan diberikan catatan itu. Kalau dari arah kiri, basofaya be'uzuburo, itu sudah panggilannya pun sesuatu yang tidak mengenakan. Panggilannya saja tidak enak. Wa yasla sa'ira, digiring menuju surga, neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu orang-orang ini senang gembira saat hidup dia di dunia. Kenapa? Masih bersatu dengan keluarganya, masih bersama dengan bapak ibunya, dia bergelimang harta dan lain sebagainya. Senang. Tetapi saat ini dia harus berpisah. Justru mereka mungkin satu tempat, tetapi mereka berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita harus menjalani hidup ini, bukan harus kita berpikir untuk akhirat saja, tetapi keseimbangan itu menjadi penting. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, inna wa'dallahi haq, janji Allah itu pasti. Allah tidak mungkin menzalimi kita, Allah tidak mungkin mengkhianati hambanya sekecil apapun perbuatan itu. Nah, yang paling penting kata Allah SWT adalah apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Anda jangan disilaukan oleh kehidupan dunia. Anda jangan dibutakan oleh kehidupan dunia. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia ini sesaat. Bayangkan, dunia ini bermakna dua. Dari satu kata dana yadnu dunu, itu artinya dekat. Dunia ini sebenarnya sementara, dekat sekali. Bayangkan antum 70 tahun, 80 tahun dibanding akhirat kan dekat sekali, pendek sekali. Tetapi ada orang yang silau dengan kehidupan yang sementara ini, Bapak Ibu, sampai mengalahkan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Sampai sholatnya tidak pernah,
Sampai jamaahnya tidak pernah, berbuat baik dia tidak mau, bahkan dia selalu berbuat dosa dalam hidupnya. Ini kan menunjukkan bahwasanya dia terlena dengan kehidupan dunia. Bapak Ibu sering yang sampaikan, kita kalau sudah urusan bekerja, Masya Allah, motivasinya tinggi sekali, semangatnya luar biasa. Di saat kita dinas, di saat kita bekerja, coba lihat teman-teman kita, sebenarnya kita juga harus memberikan pendidikan, terutama yang di lapangan, yang bekerja di bawah itu, yang memperbaiki, mohon maaf Bapak Ibu. Itu kan kita sama semangatnya, kita di kantor juga semangat. Dari jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Tetapi kenapa begitu Allahu Akbar kata muadzin, mulai kita sakit semua. Mulai kita lapar, mulai kita lemas dan lain sebagainya. Kok di saat kita hanya panggilan Allah saja kita sakit bermasalah? Kenapa tadi tidak ada masalah? Inilah manusia mata Allah yang silau dengan kehidupan dunia, yang dia dibutakan oleh dunia yang sesaat, sehingga seolah-olah hidup ini dia abdikan untuk dunianya saja. Bagi kita mata Allah, Islam mengatakan silakan cari kehidupan dunia Anda sebanyak-banyaknya, sebahagia mungkin, tetapi jangan lupa bahwasanya ada kehidupan abadi, yaitu di akhirat kelak. Karena itu kita harus seimbang Bapak Ibu. Boleh kita mencari rezeki, tetapi begitu kita mendapatkan rezeki, di situ bukan hanya hak kita, di situ ada hak tetangga, ada hak orang miskin, ada hak anak yatim dan lain sebagainya, yang kita juga harus memiliki kepedulian. Boleh kita bekerja, tetapi hak daripada badan ini juga perlu istirahat, perlu dia berkontemplasi, perlu dia beribadah. Jadi jangan sampai kita silau dengan kehidupan dunia yang menjadikan kita lupa diri sampai kita tidak melakukan kebaikan. Termasuk firman Allah SWT tadi, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan juga Anda tertipu daya oleh setan. Bapak Ibu, setan itu, iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah. Ya Allah, karena Engkau sudah mengusir saya dari surga, maka di hadapanmu saya bersaksi, saya bersumpah tidak ada satupun dari hambamu yang lepas dari godaan saya. Dengan segala daya upaya, saya akan melakukan apapun yang mereka sukai. Disitulah dalam surat Al-Hijr Allah SWT berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena Engkau sudah memberikan predikat kepada saya sebagai orang yang sesat, Anda sudah melabeli saya sebagai orang yang sesat, maka saya bersumpah di hadapanmu, tidak ada satupun di antara hambamu yang lepas dari godaan saya. Makanya kita rasakan Bapak Ibu, dalam hidup ini kadang-kadang sudah kita baik dan menyimpang, kadang-kadang kita nyerempet, kadang-kadang kita lupa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena setan itu tidak akan pernah berhenti. Selama kita hidup, maka setan itu akan selalu mendampingi kita. Bahkan sampai Rasul SAW katakan sendiri, tidak ada satupun manusia yang selamat dari godaan setan, termasuk saya, kecuali saya itu dijaga oleh Allah. Saya memang diberikan prioritas, saya dijaga, tapi saya sendiri digoda oleh setan. Tetapi karena Allah menjaga saya, sehingga saya masih bisa memproteksi diri. Tetapi kalau Anda, kita, saya, mohon maaf, godaannya itu terasa sekali, sehingga kadang-kadang kita terlena dengan kehidupan ini. Kita lepas dari kehidupan, sehingga kita lupa kewajiban kita. Kemarin ada orang yang bertanya, bagaimana sih konsep keseimbangan? Subhanallah, sebenarnya kalau kita menjalani hidup ini dengan baik, boleh dikatakan bahwasanya orientasi akhirat atau ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya porsinya jauh lebih kecil ketimbang kehidupan dunia. Allah memberikan ruang yang luas untuk dunia, tetapi jangan lupa ruang yang kecil untuk Allah itu jangan lupa kita lakukan. Apa misalnya? Coba 24 jam kita dikasih oleh Allah SWT. Silakan Anda gunakan untuk bekerja. Silakan cari nafkah sebanyak-banyaknya. Silakan Anda nikmati dengan keluarga. Tetapi ingat kata Allah, begitu waktu sholat, tinggalkan semua itu. Kalau sudah waktunya untuk Allah, Anda harus prioritaskan itu. Tinggalkan apapun itu. Nah ini yang sulit Bapak Ibu. Kita ini kalau sudah berbicara sholat, mulai sudah kita berat, mulai kita ada alasan, mulai kita sakit dan lain sebagainya. Inilah yang kita rasakan bahwasanya memang godaan-godaan itu selalu hadir.
Maka yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita menghadirkan spirit dan motivasi bagi kita semua bahwasanya Allah itu maha adil. Artinya apa? Allah tidak mungkin melupakan kita. Allah tidak mungkin menzalimi kita yang melakukan kebaikan sekecil apapun. Karena itu bila mana kita melakukan kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Tetapi kalau kita melakukan kejahatan atau keburukan, maka kita yakin bahwasanya keburukan itu akan kita dapatkan di akhirat kelak. Karena itu ayat yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu itu dilakukan, dibuat dalam senandung lagu sebagai salah satu cara untuk memudahkan kita menghafal dan mengingat. Ya, walaupun ayat Al-Quran, tetapi dia digubah dalam satu gubahan lagu. Apa katanya lagu itu? Wahai manusia, ya ayuhan nas. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Ya. Terima kasih. Saya pikir cukup ya. Saya pikir demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dan memang ada kajian lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan janji Allah tadi menjadi spirit bagi kita. Mohon maaf. Ya, saya pikir bukan untuk ibadah saja, bekerja ini juga ibadah. Sehingga jangan takut sama Pak Dirut, jangan takut sama Pak Dir. Sudah ada Allah yang selalu mengawasi kita. Sehingga kalau saya bekerja yang baik, Bapak Ibu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Bekerja yang baik, maka Allah akan memberikan penilaian. Rasul memberikan penilaian. Orang-orang di sekitar kita ini juga menilai. Ya, kalau besok ada promosi menjadi manajer, gak mungkin orang malas yang akan jadi manajer, kan begitu? Tetapi orang yang sudah terbukti rekam jejaknya dan lain sebagainya, itulah kira-kira. Jadi yang pasti itu penilaian Allah tidak akan meleset. Jadi kita mari bekerja Bapak Ibu sebaik mungkin, ya, sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Mari kita bekerja, tidak perlu kita harus mencari penilaian dari sesama, mencari penilaian dari manusia, karena manusia itu terbatas sekali. Ya, manusia itu terbatas, tetapi Allah itu selalu akan bersama kita. Terima kasih. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Mari kita mengakhiri dengan doa dan munajat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسعادة لنا وللحاضرين في هذا المكان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا واعتقادا صحيحا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.